Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Noval Fatur Rahman. Saya Jana Priyamarika Sabika. Saya Muhammad Rafi Gimnastiar. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Variabel ekonomi makro. Gokil. Sini saya mau membahas tentang variabel ekonomi makro. Variabel ekonomi makro adalah faktor-faktor utama yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur kesehatan dan kinerja ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Variabel-variabel ini melibatkan fenomena ekonomi yang bersifat agregat dan mencakup berbagai aspek ekonomi yang saling terkait. Berikut ini adalah beberapa variabel ekonomi makro yang penting. Produk domestik bruto merupakan nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dalam setahun, PDB digunakan untuk mengukur ukuran ekonomi suatu negara dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Tingkat pengangguran mengukur persentase tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan aktif dan sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi. Inflasi juga mengacu pada kenaikan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat. Tingkat pertumbuhan ekonomi mengukur perubahan persentase dalam PDB dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan ekspansi aktivitas ekonomi dan meningkatnya standar hidup masyarakat. Neraca perdagangan juga mencerminkan perbedaan antara ekspor dan impor suatu negara. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka negara tersebut memiliki surplus perdagangan. Namun, jika impor lebih besar dan ekspor, maka terdapat defisit perdagangan. Tingkat bunga mengacu pada biaya pinjaman atau keuntungan dari investasi. Tingkat bunga yang rendah cenderung mendorong investasi dan konsumsi, sementara tingkat bunga yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan penduduk mengukur perubahan persentase dalam jumlah penduduk suatu negara. Dari waktu ke waktu, pertumbuhan penduduk yang stabil atau lambat memberikan keuntungan demografis dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Variabel ekonomi ini saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain. Para ekonomi menggunakan variabel ini menganalisis keadaan ekonomi suatu negara, merencanakan kebijakan ekonomi, dan memprediksikan tren dan perubahan dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Begitu yang bisa saya sampaikan. Selesai. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan seputar Gold Time Cafe yang berkaitan dengan variabel ekonomi makro selama bulan Ramadan. Gold Time Cafe adalah wadah untuk UMKM sekitar yang menyediakan tempat untuk berjualan. Pada awal Maret, hanya beberapa minggu setelah dibuka, Gold Time Cafe menghadapi tantangan di bidang promosi. Seperti promosi di bagian Instagram atau yang lain-lainnya ya guys ya. Menjelang Lebaran, Gold Time Cafe memiliki rencana besar untuk membuka keseluruhan UMKM yang ikut serta di Gold Time Cafe tersebut. Mereka berencana mengundang influencer dan mengundang media promosi seperti banner dan fokus pada bagian Instagram. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. Selama bulan Ramadan, Gold Time Cafe mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Bahkan momen-momen tertentu di bulan Ramadan menjadi lebih ramai. Ini menunjukkan bahwa usaha mereka semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Salah satu tantangan khusus yang dihadapi oleh Gold Time Cafe saat bulan Ramadan adalah merangkul UMKM sekitar. Mereka harus berkoordinasi dengan para UMKM secara instan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Beruntungnya, Gold Time Cafe tidak mengalami kesulitan dalam mencari bahan baku. Bahan-bahan tersebut tersedia dengan mudah di mana-mana, sehingga mereka dapat menyediakan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kisah Gold Time Cafe ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Dengan kerja keras dan kerjasama dengan lingkungan sekitar, kesuksesan dapat diraih, bahkan di tengah momen-momen spesial seperti bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian dari saya. Bye.
Kesimpulan dari kisah Gold Time Cafe adalah bahwa dengan ketekunan, semangat pantang menyerah, dan kerjasama dengan lingkungan sekitar, kesuksesan dapat dicapai dalam menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Gold Time Cafe awalnya mengalami kesulitan dalam bidang promosi, mereka tidak menyerah dan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, terutama pada bulan Ramadan. Momen-momen tertentu di luar bulan Ramadan juga menjadi kesempatan bagi Gold Time Cafe untuk tumbuh dan dikenal lebih luas. Selain itu, mereka juga berhasil merangkul UKM sekitar dan bekerja sama secara instan, menunjukkan pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam menghadapi tantangan khusus yang terjadi pada bulan Ramadan. Selain itu, kisah Gold Time Cafe juga menyoroti pentingnya ketersediaan bahan baku yang memadai. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di mana-mana, mereka dapat menyediakan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Secara keseluruhan, kisah ini mengilustrasikan betapa pentingnya kegigihan, semangat pantang menyerah, kerjasama, dan ketersediaan sumber daya dalam mencapai kesuksesan dalam dunia usaha, terutama dalam industri makanan dan minuman seperti Gold Time Cafe. Sekian presentasi dari kami, kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Kurang nggak? Cukup lah. Diapain?